Salam kompetensi. Halo Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama saya Dr. Evi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai luka bakar kimia, listrik, dan inhalasi. Simak video berikut ini. Luka bakar kimia. Menentukan derajat berat luka bakar kimia memang agak sulit. Secara umum, penolong sebaiknya menganggap semua luka bakar kimia adalah berat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, panggil bantuan atau call for help. Kedua, nilai keamanan tempat kejadian dan keselamatan diri penolong. Bila penderita terkontaminasi, upayakan membersihkan penderita dari jauh. Jangan sampai penolong juga terkena bahan kimia. Segera siram atau aliri luka bakar dengan air sebanyak-banyaknya, kurang lebih selama 20 menit. Bila mengenai mata, siram dengan air mengalir dan lepaskan lensa kontak bila ada. Aliran air dilakukan lebih dari 20 menit, bahkan selama perjalanan bila dianggap perlu. Minimalkan kontaminasi lanjut dengan aliran air, sehingga tidak mengenai daerah yang sehat. Amankan bekas pakaian penderita yang terkontaminasi. Pasang penutup luka steril pada bagian luka. Atasi syok bila ada. Silakan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Luka bakar listrik. Pada luka bakar listrik, kemungkinan yang dapat terjadi adalah henti nafas, henti jantung, kerusakan jaringan saraf, dan kerusakan organ dalam. Pada luka bakar akibat arus listrik akan mungkin terlihat kecil dari luar, tetapi kerusakan di dalam tubuh dapat luas mengingat sifat konduksi listrik dapat berat, misalnya kerusakan jaringan tulang. Gejala dan tanda syok listrik. Dapat terjadi perubahan status mental dan penurunan kesadaran atau respon, tampak luka bakar berat, pernafasan dangkal, tidak teratur atau tidak ada, denyut nadi melemah, tidak teratur atau tidak ada, terjadi patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Penanganan luka bakar listrik. 1. Panggil bantuan atau call for help. 2. Silahkan menilai keamanan tempat kejadian dan keselamatan diri penolong. 3. Cari dan hentikan sumber listriknya. Lakukan penilaian dini, yaitu RW atau jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi. Periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan tempat listrik keluar. Tutup luka dengan penutup luka steril kering. Atasi syok bila ada. Silakan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, penolong harus siap melakukan resusitasi jantung paru. Penderita harus dipantau dengan ketat karena henti nafas dan henti jantung akan sering berulang.
luka bakar inhalasi. Luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan racun yang masuk ke saluran nafas. Gejala dan tanda awal mungkin ringan, tetapi semakin lama menjadi berat. Gejala dan tanda luka bakar inhalasi antara lain bulu hidung hangus terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap atau jelaga pada pernafasan, sukar bernafas, pernafasan berbunyi, serak, batuk, sukar berbicara, gerakan dada terbatas, dan kulit kebiruan atau sianosis. Penanganan luka bakar inhalasi. 1. Pindahkan penderita ke tempat yang aman. Berikan oksigen, bila perlu oksigen yang dilembabkan. Lakukan penilaian dini, terutama pada jalan nafas dan pernafasan. Bila perlu, lakukan pernafasan buatan. Silahkan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Bapak Ibu sekalian, selamat! Anda telah menyelesaikan materi mengenai luka bakar. Silahkan menerapkan cara penanganan luka bakar apabila Bapak Ibu menemui kasus tersebut. Semoga bermanfaat dan salam kompetensi.